wawasan, kegiatan pembelajaran, penelitian maupun penulisan karya ilmiah nantinya. Sebelum memulai acara, saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi. Mohon untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai, memperhatikan materi yang disampaikan oleh eee, pustakawannya nanti secara baik, karena informasi mengenai prosedur serta ketentuan penerbitan sertifikat akan dijelaskan pada akhir acara. Jadi dimohon untuk diperhatikan dengan baik kelas literasinya, nanti untuk protokol dan peraturan, pemberian sertifikat akan dijelaskan secara di akhir, secara lebih mendetail. Jadi jangan, eee, tidak memperhatikan ya, nanti akan dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu, eee bisa diikuti acara ini dengan baik-baik dari awal hingga selesai. Mari kita mulai, acara ini pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa bersama. Berdoa selesai, baik sebelum saya mulai, acara ini, boleh saya jelaskan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama nanti ada kata sambutan dari kepala perpustakaan yang akan diwakilkan oleh, Mbak Ayu, lalu masuk ke materi pertama yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Rijal Khairuddin, lalu materi kedua akan dijelaskan oleh Mas Cahyo, Mas Nazir Cahyotomo, lalu setelah penjelasan kedua materi tersebut akan ada sesi tanya jawab. Setelah sesi nanti kita ada game dan, gamenya ini berhadiah, baru nanti akan kita bagikan untuk absen dan serta, protokol untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, kita bisa mulai lanjut ke, acara kegiatan yang pertama, yaitu kata sambutan dari kepala perpustakaan yang diwakili oleh, Mbak Ayu. Jadi untuk waktu dan layar saya persilahkan ke Mbak Ayu. Terima kasih Mas Rio atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Profesor Dr. Kemala Motik beserta jajaran tim perpustakaan. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Mas Najir Cahyo Utomo dan Mas Rijal Khairuddin Muslim, serta seluruh teman-teman mahasiswa Sobat Literasi Universitas Esa Unggul yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti penelusuran informasi berbasis e-resource. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saat ini kita berada di era digital informasi melimpah ruah. Namun tantangan terbesar seorang mahasiswa bukanlah mencari informasi, melainkan menemukan informasi yang sahih, kredibel, dan relevan untuk kebutuhan akademik. Mencari referensi ilmiah tidak cukup hanya mengandalkan mesin pencari umum. Universitas Esa Unggul melalui perpustakaan telah menyediakan berbagai fasilitas e-resources, mulai dari jurnal elektronik, e-book, hingga database ilmiah bereputasi. Fasilitas ini adalah harta karun akademik yang harus kita manfaatkan secara optimal untuk mendukung pembuatan tugas kuliah, proposal, penelitian, hingga skripsi maupun tesis. Melalui kelas literasi hari ini, kita akan dibimbing langsung bagaimana cara berselancar di dunia digital secara efektif. Kita akan belajar taktik menembus jurnal yang tepat, menggunakan kata kunci yang efisien, dan memanfaatkan seluruh fasilitas digital yang telah dilanggar kampus tercinta kita. Saya berharap setelah keluar dari kelas ini, tidak ada lagi mahasiswa yang kesulitan mencari referensi atau terjebak dalam sumber informasi yang tidak valid. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada tim perpustakaan yang konsisten mengawal literasi digital mahasiswa serta narasumber yang siap membagikan ilmu mahal hari ini. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, jangan ragu untuk langsung mempraktikkannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kelas literasi penelusuran informasi berbasis e-resources secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat belajar, selamat berselancar di dunia literasi digital. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Ayu. Baik,
mohon maaf tadi agak sedikit ralat sedikit. Eh, Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Nazir Cahyo Utomo. Jadi saya persilakan untuk Mas Cahyo untuk eh, waktu dan layar dipersilakan untuk memulai materi yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan Oke, jelas, Mas. terima kasih Mas Rio. Oke, perkenalkan saya Cahyo, pustakawan Perpustakaan Profesor Dr. Kemala Mutik, Universitas Unggul Kampus Tangerang ya teman-teman. Mungkin di sini mahasiswa yang dari Tangerang sudah sering melihat saya gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan e-resources Perpustakaan Profesor Dr. Kemala Mutik Universitas Unggul dan juga strategi penelusuran informasinya gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan apa beberapa untuk mencari informasi di e-resources tersebut gitu. Baik, bisa saya mulai ya teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Mas Ayo. Oke, baik. Nah, jadi Universitas Unggul melanggan beberapa e-resources dari luar negeri ya teman-teman untuk mendukung kebutuhan akademik maupun riset Civitas Akademika Universitas Unggul gitu. Eh, jadi apa acara ini atau kelas literasi ini diharapkan teman-teman tuh dapat memanfaatkan berbagai e-resource yang sudah dilanggan karena apa ya resource ini juga apa ya bagian dari kalian bayar UKT gitu. Salah satunya ya langganan e-resource ini. Jadi sayang kalau misalnya nggak dimanfaatkan secara optimal gitu. Ya, nah beberapa syarat dan ketentuan terkait dengan e-resource ini ada e-resources yang bisa diakses hanya jaringan internet kampus yaitu Taylor and Francis sama hukum online. Untuk Scopus, Wiley dan McGraw-Hill ini dapat di diakses di luar jaringan internet kampus, tapi kita perlu membuat akun terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya bantu juga untuk proses pembuatan akunnya itu seperti apa dan bagaimana gitu. Kemudian untuk e-resource yang lain seperti e-library, kemudian repository itu bisa diakses di dalam maupun di luar jaringan internet kampus ya teman-teman. Kemudian, nah, lalu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, teman-teman? Yang pertama ada strategi penelusuran informasi, itu totalnya ada 8. Gitu. Kemudian ada resources e-library, repository Universitas Unggul, kemudian ada Scopus dan Scopus AI, kemudian ada McGraw-Hill, ProQuest, Wiley Online Library, Hukum Online, Gale, dan Taylor and Francis eBooks. Gitu. Oke, nah yang pertama, bagaimana kita melakukan penelusuran informasi? Gitu. Itu ada semacam tips and tricksnya teman-teman. Tidak bisa langsung kita pengen A gitu, kita tulis A gitu. Tidak bisa. Mungkin untuk topik-topik yang umum sangat general mungkin bisa, tapi untuk yang topik yang spesifik kita butuh beberapa semacam tips and tricks atau mungkin tools tambahan gitu untuk memperkuat hasil penelusuran informasi kita gitu. Nah, lalu apa di database atau bahkan mungkin di perpustakaan kalau informasinya buku gitu. Nah, penulisan informasi itu bagaimana kita menemukan kembali informasi yang udah disimpan itu tadi gitu. Nah, selanjutnya ada 8 strategi penelusuran informasi. Yang pertama, penelusuran informasi berbasis kata dan frasa gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa ya search engine gitu. Misal kita pakai apa kata kunci dan frasa gitu. Kata tuh hanya terdiri dari satu kata, kalau frasa tuh dari beberapa kata. Misal teknologi pendidikan itu frasa, tapi kalau teknologi itu kata gitu. Kemudian penelusuran berbagai operator gitu. Ini ada total ada 4 and, or, not, dan and not. And itu untuk mempersempit hasil penelusuran,
or untuk memperluas hasil penelusuran seperti tadi, misal teknologi and pendidikan. Jadi kita mencari dokumen atau artikel penelitian yang mencakup keduanya. Jadi ada teknologinya, ada pendidikannya juga gitu. Kemudian untuk or, kalau misal teknologi or pendidikan, nah itu berarti keseluruhan. Bisa jadi pendidikan PAUD, bisa jadi ada pendidikan tinggi, kemudian bisa jadi teknologi itu ada teknologi, misal teknologi perkapalan, ada teknologi pertanian. Jadi cakupannya lebih luas ya teman-teman. Kemudian ada operator boolean not. Ini untuk mengecualikan. Misal kita mencari teknologi not pendidikan, berarti kita mencari berbagai dokumen yang membahas tentang teknologi tapi tidak di bidang pendidikan gitu. Kemudian ada EndNote. EndNote ini kurang lebih sama ya, tapi memang dia dioperasikan di beberapa e-resources. Salah satunya Scopus gitu. Kemudian selanjutnya ada penelusuran berbasis penggalan kata atau truncation. Nah, ini biasanya pakai tanda bintang di akhir katanya. Misal kita mau mencari artikel terkait dengan psikologi, kita bisa pakai gitu kan. Jadi kata kuncinya cuma psikolog, terus tambah bintang di akhir kata, nanti akan muncul tuh hasil penelusuran informasinya dari berbagai kata yang dengan psikolog atau penggalan katanya itu ada psikolog. Misal ada psikologi, terus ada misal pendidikan psikologi gitu. Jadi apa ya, lebih luas lagi gitu. Kemudian ada faktor kedekatan. Nah, ini menggunakan beberapa kata kunci ya teman, semacam kata gitu, kata tambahan gitu. Ada near, within, adjective. Misal dalam konteks tadi di awal teknologi pendidikan. Misal kita mau nyari teknologi near pendidikan, artinya kita mencari dokumen yang di dalam dokumen tersebut tuh kata kunci teknologi ini tidak lebih jaraknya itu tidak lebih dari 10 kata dari pendidikan gitu. Jadi akan akan sering gitu dibahas dalam artikel tersebut gitu. Nah, gunanya ini buat apa sih? Kalau kita misal pengen nyari dokumen-dokumen yang memang apa ya, ibaratnya tuh pembahasannya tuh cukup cukup dalam gitu, teman-teman. Nah, ini cuk apa, kita bisa identifikasi atau mencari informasinya itu melalui berbasis proximity ini. Kemudian selanjutnya ada berbasis metadata. Metadata itu data dari data, teman-teman. Nah, kalau untuk di apa itu sendiri biasanya metadatanya itu ada judul, kemudian ada penulis, kemudian ada subjek atau topiknya, kemudian ada publisher-nya, penerbitnya, kemudian ada tanggal publikasi gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu. Misal contohnya ini kita mau mencari dokumen gitu yang ditulis oleh Terelie. Teman-teman bisa memakai outdoor, kemudian titik 2 Terelie. Maka nanti yang keluar adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dipublish oleh Terelie aja gitu. Jadi yang ditulis oleh ya selain Terelie tidak akan muncul gitu dalam search engine-nya. Kemudian ini adalah penelusuran berbasis pembatasan atau filter. Biasanya itu ada atau tersedia di beberapa e-resources gitu. Biasanya ada semacam contohnya kayak filter tahun, kemudian filter subjek, kemudian bahkan filter penerbit atau penulis gitu. Itu biasanya tersedia. Kemudian yang ketujuh adalah informasi berdasarkan kebutuhan informasi pemustaka. Nah, bagaimana sih caranya gitu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka ini? Nah, ini kalau menurut saya ini yang paling dasar ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan informasi kita. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Kita misal pengen nulis, kayak contohnya tadi artikel teknologi pendidikan gitu. Kita butuhnya apa sih? Apakah kita butuhnya hanya buku aja? Kita pengen nulisnya dari sumber informasi buku atau beragam, misal ada majalah, kemudian ada artikel jurnal atau mungkin artikel populer gitu agar lebih lebih gampang gitu membuat tulisannya gitu. Misal, kemudian kita melakukan penelusuran informasi awal, misal kita di search engine aja, misal di Google dulu nggak apa-apa. Terus hasilnya ternyata, oh ini udah dapat, misal kita mau nyari tadi ya, teknologi pendidikan, terus kita nemu ada buku nih, ada bukunya judulnya misal judulnya buku teknologi pendidikan gitu. Terus ternyata bukunya ini ada di perpustakaan Universitas Desa Unggul gitu. Nah,
kita terus datang ke perpustakaan. Nah, proses ini juga bagian dari mengevaluasi hasil pencarian informasi awal tadi. Artinya, wah sudah sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan di awal tadi. Kemudian lakukan iterasi untuk meningkatkan hasil pencarian informasi. Jadi misal nih hasil penelusurannya itu tadi kurang gitu. Wah, kok nggak nemu sih dokumen yang saya pengen atau artikel yang saya pengen, bukunya nggak ada di perpus juga. Nah, bukan berarti terus informasi yang nggak ada. Kita perlu meningkatkan lagi. Mungkin kata kuncinya bisa diperluas. Itu bisa pakai sinonim atau bahkan mungkin antonim juga gitu. Selanjutnya, ada penelusuran berdasarkan kredibilitas sumber informasi. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kita ada dari internet, kemudian bahkan di sosial media pun sekarang kita banyak melihat beragam informasi gitu, yang sangat banyak, yang luar biasa. Nah, terus gimana gitu kita caranya mengevaluasi berbagai informasi ini? Kita salah satunya ya mengecek kredibilitas sumbernya gitu. Yang pertama, kalau di sini ini dibedakan menjadi 2 kategori. Jadi untuk buku dan artikel jurnal. Untuk yang misal di sosial media kita bisa merujuk ke yang posting gitu. Gitu. Nah, yang pertama untuk yang buku ini kita cek terlebih dahulu penulisnya, rekam jejak pendidikannya dan kompetensinya. Misal contohnya ada penulis, dia nulis buku tentang AI teman-teman. Tapi ternyata setelah dicek dia ternyata sebelumnya sarjana pertanian misal, sarjana pertanian dan ternyata profesinya sekarang adalah seorang petani gitu, petani. Dan dia kompetensinya ternyata di bidang pertanian, dia udah memiliki sertifikat dari Kementan gitu misal. Nah, apakah relevan gitu? Mungkin relevan kalau misal buku AI-nya ini berbasis pertanian ya, maksudnya yang ada AI yang ada di industri pertanian gitu. Tapi kalau misal AI-nya secara umum gitu, kayak misal agentic AI gitu atau generatif AI, saya pikir apa ya, kurang gitu, kredibilitasnya perlu dipertanyakan gitu. Kemudian kita bisa mengecek ISBN-nya gitu. ISBN tuh adalah International Standard Book Number. Ini beratnya nomor inventaris buku secara internasional yang diakui secara menyeluruh ya di seluruh dunia gitu. Jadi kalau kita mau merujuk gitu, kita misal mau ngutip buku, kita cek dulu apakah ada ISBN-nya. Kalau ada ISBN-nya, otomatis dia udah diakui gitu secara internasional juga ya teman-teman. Gitu dan teman-teman bisa mengeceknya di isbn.perpusnas.go.id. Itu masukin aja gitu, judul, pengarang gitu. Mungkin kita bisa coba cek ISBN. Ini. Ini teman-teman dari ISBN Perpusnasnya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan judul, pengarang, penerbit atau bahkan ISBN gitu. Misal kita mau nyari yang judul gitu. Misal kita mau nyari novelnya Terelie ya teman-teman. ISBN itu ada atau tidak gitu. Misal. Nah, ini not robotnya di checklist dulu. Nah, oke. Nah, ini ternyata ada gitu. Nah, ada banyak ya ternyata buku tentang hujan tuh ada banyak ya teman-teman. Misal langsung berarti pengarangan aja karena terlalu banyak. Nah, Terelie, ini ada banyak. Misal kita yang pergi nih. Nah, ini ada data ISBN-nya, terus tahun terbitnya di mana, yang nerbitin siapa, gitu. Bahkan ini ada link buku dan link KDT-nya, tapi untuk yang ini nggak ada. Mungkin ada beberapa yang dimasukkan juga di situ. Dan ini cukup lengkap ya teman-teman informasinya, gitu. Oke, nah itu tadi untuk yang ISBN. Maaf, Selanjutnya, maaf Mas Cahyo. ya Ini gimana? sesinya ya ini Mas. Apa? Iya, Mas. Sesinya ya.
tadi yang Mas kan jelasin ISBN, sales Ah, nya itu tidak ini Mas, nge-stuck gitu. oh Masih nge-stuck. yang di Oh iya Perpusnas. benar. Oke, Boleh diulang lagi. udah sekarang. Belum Mas, belum. Belum, Belum. belum. Gimana? Nah, Nah, sudah. sudah, Oke, Udah. sudah. Oke. Nah, saya ulang lagi ya untuk yang apa ISBN ini, teman-teman bisa pakai tadi judul, pengarangan, penerbit, atau ya ISBN itu sendiri. Kalau pengen ngecek ISBN-nya tuh beneran apa enggak gitu, atau asal nulis aja gitu, tinggal dimasukkan di gitu. Nah, materi selanjutnya tuh ada di mana kita mengecek artikel jurnal ya teman-teman. Nah, artikel jurnal ini sendiri kan sekarang juga ada banyak ya. Ada yang terakreditasi Sinta, kemudian ada yang terindeks Scopus gitu, ada yang terindeks Wiley gitu. Nah, gimana kita mengeceknya? Untuk yang pertama, tentu saja sama kayak buku tadi. Kita lihat terlebih dahulu penulisnya, rekam jejak pendidikannya, dan kompetensinya. Gitu. Apakah relevan gitu dengan yang ditulis? Atau juga bisa juga dari penerbitnya. Apakah ini penerbitnya tuh penerbit jurnal Predator gitu? Karena kalau pakai jurnal Predator, penelitian kita jadi tidak diakui ya teman-teman, karena kredibilitasnya sangat dipertanyakan gitu. Karena jurnal Predator tuh hanya mengutamakan dari biaya penerbitan, bukan kualitas artikel jurnalnya gitu. Untuk mengecek ini, kita bisa menggunakan platform yang namanya cekjurnal.id teman-teman, yang dikembangkan oleh perpustakaan Profesor Dr. Kemal Mutik dan perpustakaan Politeknik Negeri Semarang sama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang gitu. Kita bisa coba cekjurnal.id. Nah, ini platformnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mencari daftar jurnal gitu. Nah, ini nah masih terbatas tapi udah cukup banyak ya teman-teman. Totalnya ini ada 1.800-an untuk jurnal Sintanya yang sudah dikurasi, yang sudah publish di Cek Jurnal ID ini. Nah, untuk yang Scopus sih baru 34 jurnal. Teman-teman misal mencari jurnal, misal tadi pendidikan gitu. Ini langsung muncul teman-teman. Nah, ini dari Journal of Mechanical Engineering Education dari UPI Bandung gitu. Nah, muncul juga biaya publikasinya berapa? 500.000. Kemudian support bahasa apa aja. Kemudian terbitnya tuh berapa kali sih dalam setahun gitu. Nah, misal teman-teman mau mengunjungi jurnalnya juga bisa. Nanti langsung diarahkan ke jurnalnya. Nah, ini jurnal dari UPI. Oke, jadi teman-teman udah dapat informasi yang lengkap gitu terkait jurnalnya. Kalau udah nah, dan akreditasi Sintanya juga dicantumkan ya teman-teman di pojok atas ini. Sinta 3, Sinta 2. Makin kecil angkanya makin bagus gitu. Jadi yang paling tertinggi itu kalau di Indonesia 1 gitu. Dan totalnya setahu saya ada 6 ya. Sinta 6 ya, Sinta 6 yang paling bawah gitu. Nah, ini untuk yang Sinta, ini yang untuk Scopus. Misal kita cari education, ada belum? Nah, belum ada ya teman-teman sepertinya. Nah, ini ada engineering, nih Q1 gratis ini, biaya publikasinya gratis, penerbitnya Q Communication, bisa juga dikunjungi. Coba kita kunjungi. Nah, Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. Nah, mungkin dari teknik industri, kalau misal punya artikel yang bagus gitu, atau kolaborasi dengan dosen bisa di-submit di sini, karena APC-nya gratis ya teman-teman. Dan ini jurnal Q1, kualitasnya juga bagus. Oke, nah ini untuk yang tadi mengecek jurnal terindeks Scopus sama yang terakreditasi Sinta. Kemudian untuk mengecek jurnal Predator, di sini juga sudah ada teman-teman. Nah, ini ada menu jurnal Predator. Apa itu jurnal Predator juga dijelaskan. Nah, ciri-cirinya tuh yang tadi sudah saya sebutin, biaya publikasinya tidak transparan, tidak konsisten. Jadi penulis satu ke jurnal itu normalnya paling cepat tuh 3 bulan teman-teman. Itu udah paling cepat.
Izin Pak, penyampaiannya kebanyakan freeze, jaringannya nggak stabil. Editorial tidak jelas, jadi nggak tahu atau kita pakai citasi atau merujuk ke jurnal Predator gitu. Yang pertama tidak Permisi, Mas. diakui secara Mas ya Cahyo. gimana? Iya, Mohon maaf, maaf. Ya. mungkin bisa diulang lagi. Soalnya tadi sempat nge-freeze, Mas Oh, Cahyo. nge-freeze. Oke, Iya. oke. Iya. Sepertinya Iya, mohon banyak maaf, yang teman, sepertinya memang ya ada kendala ya di internet di kampus Tangerang ya. Dari tadi. Kalau Oke. misalkan Mas Cahyo nggak pakai kamera juga nggak apa-apa, biar Oke, oke. setidaknya Iya. jaringannya bisa stabil. Oke, ya. Siap-siap. Oke, ya mohon izin ya nggak pakai kamera ya untuk mempermudah. Oke. Nah, oke ya, saya ulangi ya. Eh, maaf yuk, tadi yang nge-freeze dari mana? Yang daftar jurnal apa jurnal Predator? Jurnal Predator Mas. Jurnal Dari Oh, Predator, yang Mas. jurnal Predator. Oke. Nah, ya baik kali ya saya jelaskan ya teman-teman terkait jurnal Predator itu. Jadi jurnal Predator ini adalah jurnal ilmiah yang memanfaatkan penulis untuk keuntungan finansial aja tanpa proses peer review yang sah dan standar akademik yang jelas. Jadi apa orientasinya tuh hanya pada apa pembayaran itu tadi teman-teman APC untuk publish jurnalnya. Tapi memang cepat teman-teman. Misal ya ini tadi kalau di sini ini bilangnya 2 sampai 4 minggu, bahkan ada yang lebih cepat dari itu. Kita misal submit hari ini, minggu depan udah publish gitu. Padahal normalnya kalau untuk apa proses peer review jurnal tuh 3 bulan, teman-teman. Bahkan kalau yang Cinta 2 tuh bisa sampai 1 tahun lebih. Cinta 2 atau Cinta 1 gitu. Nah, lalu ciri-cirinya apa aja selain biaya APC tadi yang sangat tinggi dan tidak transparan dan proses reviewnya cepat itu, nama jurnal tuh biasanya menyerupai jurnal bereputasi, seperti pakai embel-embel kata internasional, global, atau advance gitu. Kemudian informasi editorialnya tidak jelas gitu. Siapa yang review itu tidak dicantumkan biasanya di portal atau website jurnalnya. Kemudian spam atau undangan massal gitu. Misal kita pernah kait dengan publisher ini, tiba-tiba dia ngirim email ke kita semacam spam gitu. Kemudian dia juga tidak terindeks database terpercaya seperti Scopus, Web of Science, DOATS, Sinta, Skimago JR juga. Kemudian websitenya juga tidak profesional. Nah, lalu apa risikonya kalau kita tuh publish di jurnal Predator atau kita mensitasi teman-teman? Yang pertama, tidak diakui secara akademik, terutama dalam ranah internasional. Mungkin kalau misal lokal, mungkin masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman misal mau kuliah, misal nih yang S1 sekarang mau lanjut studi S2 ke luar negeri gitu, lanjut studi S3 di luar negeri, apa misal kita mensitasi atau kita pernah publish di jurnal Predator itu akan menjadi salah satu presiden yang kurang meyakinkan gitu buat mereka gitu loh di ranah internasional. Kemudian ada kerugian finansial juga. Teman-teman udah bayar, yakin kalau bisa di publish gitu. Setelah publish di take down karena jurnal tersebut Predator gitu. Kan sayang juga gitu. Uangnya tidak kembali. Kemudian reputasi akademik juga ada kaitannya dengan poin 1, kemudian tidak ada peer review yang berkualitas. Sama yang kayak yang poin awal tadi, di mana reviewernya tuh tidak transparan gitu. Kita nggak tahu siapa ini reviewernya gitu, latar belakangnya gimana, kredibilitasnya gimana, kompetensinya gimana. Kita nggak tahu. Kemudian ada juga hambatan karir akademik ini untuk dosen, kemudian pelanggaran etika akademik dan sulit dipublikasi ulang. Jadi kalau kita misalnya udah publish di jurnal Predator, kita nggak bisa publish lagi teman-teman ke jurnal yang lain gitu. Gitu. Nah, lalu apa aja gitu jurnal yang termasuk jurnal Predator? Cukup banyak ya teman-teman. Kalau di sini totalnya ada 7 ribuan jurnal Predator gitu yang bersumber dari Bellis sama predatoryjournal.org gitu. Nah, ini kayak nama publishernya ini kan
menurut saya agak rancu ya teman. Masa 24, 25 and Business Research Institute gitu. Tapi ternyata juga sama jurnal Predator. Jadi teman-teman bisa mengecek di sini ya, di cekjurnal.id. Itu selanjutnya. Oke. Nah, setelah cek jurnal.id, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya DOATS, teman-teman. Nah, ini untuk mengecek jurnal tersebut open access atau tidak. Nah, biasanya kalau jurnal yang open access ini juga kredibilitasnya cukup tinggi ya, teman-teman. Karena dia bisa diakses oleh berbagai macam pengguna gitu. Nah, bisa langsung diakses di, nah ini, doats.org gitu. Tampilan awalnya seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa nyari artikel di sini karena dia juga support artikel. Nah, misal kita mau nyari uh, jurnal education gitu. Kan? Nah, ini yang muncul. Ada banyak ya, 335 gitu. Nah, dan di sini juga sudah ada keterangannya, teman-teman. Nah, ini dari sepertinya dari Polandia. Dia bahas society education dan bahasa juga. Nah, dan ada keterangannya juga no publication fee atau enggak ada biaya pembayaran untuk publish gitu di jurnal ini. Sudah terbit secara open access dari tahun 2016. Nah, ini untuk keywordnya. Itu kemudian kita juga bisa mengunjunginya. Nah, ini. Tuh, bahasanya pakai bahasa Polandia ya, teman-teman. Selanjutnya, ini untuk DOATS. Ada lagi. Berikutnya adalah untuk mengecek indeks Scopusnya. Indeks Scopus itu akan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Sama kayak Sinta, makin sedikit angkanya makin bagus ya teman-teman. Jadi yang paling tinggi tuh yang Q1. Itu kita bisa akses. Nah, ini saya udah buka. Nah, namanya skimagojr.com atau skimago gitu. Di search di Google Search itu langsung muncul. Nah, misal kita mau nyari jurnal teknologi gitu. Nah, kemudian diklik misal kita ya dari Nature ini juga salah satu jurnal yang cukup terpercaya dari publisher Nature ini. Nah, ini Q1 sebutkan juga H-indeksnya berapa gitu. ISSN-nya gitu. Nah, terus kalau kita mau akses jurnalnya juga diklik home. Nah, nanti akan diarahkan ke website Nature-nya. Gitu. Q1 ya. Oke, berikutnya. Nah, oke, untuk strategi penulisan informasi sudah selesai ya teman-teman. Itu selanjutnya adalah materi terkait dengan repository. Gitu. Untuk akses berbagai resources yang sudah dilanggan Universitas Unggul, teman-teman bisa mengakses melalui website perpustakaan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena semuanya sudah ada di situ. Gitu. Jadi nggak perlu ngetik ulang, tinggal akses, kemudian klik koleksi, selanjutnya klik repository. Gitu. Dia akan diarahkan ke websitenya gitu. Oke, nah, ini repository Universitas Unggul. Nah, untuk mengakses secara full akses terutama skripsi dan tesis itu, teman-teman perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Gitu. Teman-teman masukkan ini untuk emailnya bebas, nggak harus email Esa Unggul, nama, kemudian alamatnya boleh daerah aja, nggak perlu sampai detail RT RW, kemudian kotanya, password, kemudian security code ini yang ada di sini. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran ini, teman-teman bisa menghubungi pustakawan itu di kampus masing-masing untuk melakukan verifikasi akunnya ini gitu. Setelah diverifikasi atau dikonfirmasi, teman-teman bisa melakukan login di bagian sini gitu. Saya mohon izin menggunakan akunnya Mas Rizal ya gitu.
masukkan passwordnya, gitu. Nanti diklik login. Nah, di bagian kontrol panel ini, kalau teman-teman berhasil login, itu ada data search engine yang ada di sini, dan ini juga support Boolean search ya teman-teman. Gitu, walaupun kalau menurut saya belum begitu signifikan. Gitu. Nah, untuk mengakses file skripsi, teman-teman bisa membuka folder undergraduate di sini. Nah, ini adalah list dari berbagai skripsi, list skripsi dari berbagai prodi di Universitas Unggul. Kemudian untuk yang per prodi itu ada di bawah teman-teman, sudah dimasukkan ke dalam folder-folder sendiri. Misal kita mau ke psikologi gitu. Nah ini, gitu. Biasanya yang paling atas ada filter gitu, kayak misal per prodi atau per tahun gitu. Jadi teman-teman harus melakukan scroll secara manual gitu. Nah kemudian misal kita klik salah satu skripsinya, nah ini metadata skripsinya dari Syah Adam, kemudian file skripsinya ada di bawah sini teman-teman. Ada terdiri dari dua jenis yang bisa diakses secara umum dan bisa diunduh. Itu meliputi bab 1, daftar pustaka, kemudian daftar pengantar, gitu. Kemudian bab isi, itu beda-beda tergantung prodinya, ada yang sampai bab 5, ada yang sampai bab 6, gitu. Jadi tergantung prodinya. Nah, ini bisa teman-teman unduh. Itu di sebelah sini. Kemudian untuk yang bab isi, misal kita mau lihat hasil penelitiannya di bab 4, nah ini harus teman-teman buka per halaman ya, gitu. Nggak bisa di-download secara PDF kayak yang bab 1 tadi, gitu. Oke, untuk repository kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lanjut, selanjutnya adalah Scopus. Gitu. Nah, sama Scopus bisa teman-teman akses dari library.saunggul.ac.id, kemudian klik menu koleksi, kemudian pilih yang Scopus. Gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Scopus ini bisa diakses dari dalam maupun luar kampus ya teman-teman. Gitu. Jadi akses dari luar dan dalam kampus. Nah, untuk dalam kampus pakai WiFi kampus. Nanti ciri-ciri teman-teman bisa aksesnya adalah di bagian sini, yang pilar ini ada keterangan brought to you by Esa Unggul University Remote Access gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman misal pengen melakukan pendaftaran akun atau pembuatan akun, teman-teman bisa mengklik create account yang ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa memasukkan email Esa Unggulnya ya, gitu. Masukkan nanti kalau misal teman-teman ini, karena saya sudah punya akun jadi tampilannya seperti ini. Kalau misal teman-teman belum punya akun, nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Masukkan email resminya. Kemudian, nah di bagian sini nanti ada email yang sudah teman-teman masukkan. Kemudian teman-teman harus melengkapi nama depan, nama belakang, kemudian passwordnya yang terdiri dari minimal 8 karakter, yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Simbol tuh bisa tanda tanya, tanda seru, kemudian titik, koma. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik tombol register ini. Gitu. Nah, kalau misal teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa sign in gitu. Karena untuk sign in ini sendiri menurut saya lebih terutama kalau teman-teman menggunakan Scopus AI gitu. Karena rekaman chatnya itu, history
obrolannya dengan Scopus AI itu akan masuk ke akun teman-teman gitu. Kalau pakai jaringan internet kampus nanti nggak bisa disimpan gitu. Kalau saya login kembali. Nah, ini. Nah, teman-teman di sini juga bisa ya memanfaatkan tadi apa boolean operator itu tadi di sini. Misal kita mau nyari artificial intelligence. Nah, ini saya pakai tanda kutip gitu karena ini berupa frasa ya teman-teman. Saya mau melihatnya ini jadi frasa yaitu artificial intelligence, tidak artificial sendiri, intelligence sendiri. Jadi dipakai tanda kutip. Kemudian teman-teman bisa masukkan ini add search, kemudian ini pilih yang N. Misal kita tambahkan education in Indonesia. Jadi kita mau nyari AI di bidang bidang pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana sih perkembangannya gitu. Kita pengen tahu misal kita pakai N, kemudian search. Nah, hasilnya akan ada 30 dokumen yang ditemukan di database gitu. Tapi misal kita pakai OR ya teman-teman. Kan tadi OR untuk yang memperluas, kalau N untuk yang mempersempit gitu. Jadi nanti ada AI di mana-mana, nggak cuma di bidang pendidikan dan nggak hanya di Indonesia hasilnya. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, tadi 30 dokumen sekarang menjadi 800 ribuan gitu. Jadi apa ya, seberpengaruh itu ya teman-teman operator Boolean untuk penulisan informasi. Kalau 30 dokumen kan bacanya lebih dikit ya. Maksudnya kita bacanya masih memungkinkan gitu dibaca beberapa hari. Tapi kalau 800 ribu saya pikir nggak bisa ya bahkan sampai 1 tahun gitu. Kemudian kalau untuk EndNote, nah ini yang saya maksud tadi Note atau EndNote karena di beberapa e-resources tuh pakainya Note, ada yang pakainya EndNote. Gitu. Kalau di Scopus ini pakainya EndNote. Gitu. Jadi dia nyari AI tapi yang nggak ada di di pendidikan di Indonesia gitu. Jadi AI mungkin ya secara umum juga dan mungkin hasilnya bisa lebih banyak gitu. Karena nggak begitu spesifik dan sama hasilnya 800 ribuan gitu. Mari balik ke hasil yang pertama ya teman-teman agar lebih mudah untuk kita lakukan evaluasi informasi seperti yang tadi sudah sampaikan. Nah, ini sudah ditemukan 30 dokumen gitu. Nah, kita bisa melakukan filter di bagian kiri sini teman-teman. Bisa dari tahunnya. Misal kita mau cari yang 5 tahun terakhir gitu 2021 sampai 2026 gitu. Terus subjeknya bebas nggak apa-apa. Misal kita mau yang artikel aja gitu misal. Nah, untuk yang bahasa ini kalau misal ada yang berbahasa Indonesia, artikel berbahasa Indonesia biasanya juga ada artikelnya bahasa Inggris semua. Kemudian yang paling penting teman-teman menurut saya di sini yang perlu difilter adalah ini teman-teman open access, pilih yang all open access karena apa hanya dokumen-dokumen yang open access saja bisa diakses gitu melalui apa ESA Unggul ini. Kemudian kita klik link itu kalau sudah hasilnya, nah totalnya hasilnya jadi 15 dokumen teman-teman. Misal kita klik yang paling atas sendiri, Generative AI in Higher Education in Indonesia, Pattern of Use and Learning Impact. Nah ini abstraknya, kemudian kita coba download. Nah ini artikel dari Science Direct, juga cukup bagus ya teman-teman, bereputasi tinggi. Ini ada reading assistant dari Science gitu. Nah ini sama abstraknya. Kemudian kalau kita mau unduh, diklik View PDF. Nah, ini sudah bisa kita unduh. Kita misal klik yang sudah sini. Nah, misal kita save. Nah, sudah keunduh. Gitu. Dan ini full text ya, teman-teman. Itu sampai conclusion gitu. Nah, oke. Nah, untuk Scopus saya pikir sudah cukup. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti ya, teman-teman. Kemudian kita balik lagi selanjutnya untuk oh ya, mohon maaf untuk Scopus AI ya. Maaf, saya lupa. Tadi baru yang penelusuran. Nah,
selanjutnya Scopus AI teman-teman. Ini ya salah satu fitur baru dari Scopus ya, karena baru rilis tahun kemarin gitu. Makanya saya juga masih jarang pakai juga. Misal kita mau, nah untuk yang Scopus AI ini dia support untuk dokumen-dokumen yang rilis dari tahun 2003 sampai sekarang. Untuk yang lebih lama, misal tahun 2000, 1900-an itu belum disupport gitu. Nah, untuk Chrome-nya sendiri, kalau dari pengalaman saya pribadi, Scopus ini cukup pakai pertanyaan ya teman-teman, atau bahkan kata kunci. Karena format luarannya tuh selalu sama. Kalau ya selalu dalam bentuk rangkuman, kemudian tabel gitu. Rangkuman, tabel gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya pakai pertanyaan penelitian teman-teman aja gitu. Misal dan ini juga Scopus ini juga sudah support bahasa Indonesia. Misal kita mau nyari tadi AI di bidang pendidikan, bagaimana perkembangan AI Indonesia. Misal kita cari ini, gitu. Nah, untuk hasil yang lebih banyak ya, dia kan ini merangkum berbagai jenis artikel ya. Kalau misal pengen lebih komprehensif, teman-teman bisa menggunakan fitur di research ini. Tapi konsekuensinya adalah dia lama teman-teman, bisa sampai 10 menit gitu. Saya pernah coba itu bisa sampai 10 menit nyarinya. Itu cukup lama ya, karena kita waktunya sangat terbatas gitu. Kita pakai yang biasa aja, kemudian diklik ini tanda panah ini. Tuh kita coba. Nah, untuk kalau misal Scopusnya tuh ngerti ya teman-teman, maksud kita, dia juga jawabannya bahasa Indonesia gitu. Nah ini, jadi dia udah merangkum perkembangan AI di bidang pendidikan tuh ada apa aja, jadi peningkatan video pembelajaran. Nah, referensinya tuh dikutip di angka ini teman-teman. Nah, ini. Nah, kita bisa langsung ke nya gitu. Kalau open access itu bisa kita unduh teman-teman, tapi kalau nggak open access berarti biasanya nggak bisa kita unduh. Atau ya bisa tapi dengan berbayar. Kita lihat. Nah, untuk ini open access ya teman-teman. Dari AI Explorer gitu. Ini bisa kemudian ada personalisasi pembelajaran, teknologi AI di bidang pendidikan. Ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misal teman-teman pengen bikin dalam bentuk map gitu, biar lebih enak mungkin gitu, teman-teman butuh visual, teman-teman bisa menggunakan ini. Konsep map ini diklik, nanti akan dibuatkan semacam generate map gitu. Nah, ini AI di bidang education tuh ternyata semacam kategorisasi gitu mungkin ya. Kategorisasi penelitiannya atau interestnya tuh ada di bidang ini, ada challenges and consideration, kemudian learning enhancement, kemudian ada technological innovation, application gitu, baru sub-subnya gitu. Dan ini menurut saya juga cukup bagus ya, terutama dalam mind mapping kita gitu, mind mapping penelitian gitu. Kalau misal teman-teman mau nyari lagi gitu, ini juga bisa ada topik expert, kemudian emerging theme. Kita coba. Nah, ini dia juga kayak semacam merekomendasikan gitu. Tema yang baru di bidang di bidang AI di pendidikan tuh kayak gimana? Itu ada ethical and responsible AI integration in education. Dia juga nyebutin tuh hipotesis yang potensial tuh kayak gimana gitu. Nah, ini juga ada tema lain AI driven personalized learning and curriculum design gitu. Jadi ini bisa jadi referensi desain penelitian mungkin teman-teman. Ide penelitian, mohon maaf. Ide penelitian. Nah, ini yang terbaru deep learning pedagogy and 21 century competencies gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ya teman-teman dari Scopus ke e-resources McGraw-Hill gitu. Kita akses kembali library desa unggul .ac.id, kemudian klik koleksi McGraw-Hill. Nah, ini
Jadi untuk Esa Unggul sendiri sudah melanggan 3 jenis McGraw-Hill ya, karena McGraw-Hill tuh ada banyak teman-teman subjeknya gitu. Kita udah melanggan yang untuk farmasi dan ada medicine, kemudian yang terakhir fisioterapi. Kemudian mari kita coba lihat McGraw-Hill fisioterapi coba. Ya. Nah, indikator teman-teman berhasil mengakses menggunakan aksesnya Esa Unggul tuh ada keterangan access provided by Universitas Esa Unggul gitu. Kemudian untuk ini kan McGraw-Hill bisa diakses dari dalam jaringan kampus maupun di luar jaringan kampus ya teman-teman. Untuk mengakses di luar jaringan kampus, teman-teman bisa membuat akun melalui menu akun ini, diklik, kemudian klik sign in. Sign in. Kemudian setelah sign in, nah teman-teman bisa memasukkan alamat email Esa Unggulnya, sama kayak tadi Scopus gitu. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan yang muncul sebentar. Nah, setelah teman-teman masukkan emailnya, teman-teman akan dimintain data diri sama kayak tadi. Yang Scopus itu ada nama depan, nama belakang, kemudian passwordnya yang terdiri kalau ini 9-20 karakter tanpa spasi, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, ada 1 angka, kemudian nggak bisa mengulang lebih dari 3 karakter, kemudian alamat email nggak bisa ditaruh sebagai password gitu. Kemudian ada konfirmasi passwordnya, kemudian ada security of question, ini bisa dipilih juga jawabannya gimana gitu. Kemudian di profession ini dipilih student. Nah, ini kemudian di checklist, baru terakhir create account. Oke. Oke, saya coba masuk pakai akun saya. Nah, setelah login gini ada 2 cara ya teman-teman. Bisa pakai dari akses link nanti dikirim ke emailnya atau pakai password gitu. Continue. Oke. Kita lihat di sebelah sini. Nah, ini sudah ada nama saya, kemudian ada dashboardnya, my favorit juga. Untuk di sini juga kita bisa misal kita mencari kita nyari fisioterapis saja ya teman-teman. Baik, coba. Nah, untuk ini belum ada ya teman-teman. Oke, kita coba. Dia mau coba di belum ada. Jadi profesi fisioterapis belum ada. Mungkin dari teman-teman ada usulan kata kunci gitu. Nah, Coba ni atau join, Mas. Join, JOINT. JO JINT. Nah, tuh join. join. Itu join. Oke, Itu join. Apa ini? Yang otot-otot ya kalau nggak salah. Join itu Oke, ya, sebenarnya. coba kita coba ya, Karyo. Oke, join. Oke, join Nah. kapsul. Nah, ini ada untuk kata join kapsul ya, beberapa. Nah, ini ada book chapter, kemudian ada semacam koleksi referensi gitu berupa pertanyaan singkat ya teman-teman. Dan ada book chapter,
Nah, yang menarik dari McGraw Hill ini itu banyak ya teman-teman koleksinya. Jadi ada buku, ini kalau dari per subjeknya ini seperti ini. Dia mengklasifikasi ini ya. Ada juga review question. Jadi kalau misal teman-teman misal mau UTS atau UAS gitu mungkin bisa belajar dari sini juga pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya gitu-gitu. Atau mungkin kalau nanti misal ada wawancara gitu mungkin entah apa mungkin mau cek penelitian atau pengabdian masyarakat mungkin bersama dosen mungkin yang apa dari prodi fisioterapi bisa belajar lewat apa koleksi yang ada di McGraw Hill ini. Kemudian ini ada juga studi kasus gitu. Cukup banyak juga studi kasusnya. Kemudian ada video dan audio studi ini. Oke. Nah, ini tadi dari hasil pencarian jadi kapsul. Misal kita coba ini and related structures chapternya. Oke, nah ini untuk chapternya ya teman. Dan untuk McGraw Hill ini downloadnya per chapter ya teman-teman. Nggak bisa diunduh langsung full textbooks tuh nggak bisa. Nah ini ada gambarnya juga dan bahasa Inggris. Oke. Nah ini ini juga bisa dibacakan gitu. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman lagi sibuk banget terus masih pengen belajar gitu, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini ya, audiobook ini. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya downloadnya diklik ini. Sepertinya ini ada masalah ya, problem di apa internet saya teman-teman. Tapi ini harusnya bisa di-download teman, download chapter PDF. Itu kemudian juga ini bisa kita apa gunakan Git citasinya jadi support juga untuk Zotero, kemudian Mendeley juga. Tapi kalau misalnya Kompas juga bisa langsung dari sini. Ada Papa Station, AMA. Ini harusnya bisa diunduh, tapi memang di Tangerang, mohon maaf lagi ada semacam trouble ya untuk jaringannya. Nah, ini baru keluar. Nah, ini bisa oke, bisa kita save. Nah, sudah dalam bentuk chapter book ya, teman-teman. Oke, nah itu kurang lebihnya untuk akses McGraw Hill. Selanjutnya kita beranjak ke Wiley. Klik lagi. Ke library.esaunggul.ac.id, kemudian klik koleksi, kemudian kita pilih yang Wiley. Nah, ini Wiley. Nah, sama juga seperti McGraw Hill, ini Wiley bisa diakses di dalam internet, jaringan internet kampus maupun di luar jaringan internet kampus ya teman-teman. Kalau untuk dalam internet kampus, ini langsung muncul di Universitas Unggul di samping logo Wiley-nya. Tapi kalau untuk misal mau daftar akun gitu, teman-teman bisa masuk saja, klik login atau register ini, kemudian klik individual login. Di bagian sini silakan langsung konekin ke akun Google-nya, maka langsung nanti connect. Gitu. Soalnya saya coba pakai akun Perpus ya. Oke, connect. Nah, ini langsung masuk ke perpustakaan. Karena ini tadi pakai akun Google-nya perpustakaan begitu. Nah, di bagian sini teman-teman bisa
kan gitu untuk basic search-nya di sini, untuk advanced search-nya ada di sini juga. Nah, ini juga support itu ya teman-teman, support Boolean logic ya. Gitu, jadi teman-teman bisa manfaatin. Misalnya kita mau nyari, langsung aja kayak basic search dulu nggak apa-apa. Tadi ya artificial intelligence. N education Indonesia. Misal kita pakai frasa ini, dua frasa. Ini kan Scopus tuh ada banyak ya dan baru-baru ya, cukup banyak tadi yang bisa dilihat. Apakah di Wiley ini juga banyak? Jadi kita coba. Nah, sepertinya masih sedikit ya teman-teman. Itu yang bahas AI di bidang edukasi. Gitu. Ini ada sepertinya dari penulis Indonesia ini Agus Suprianto. Dia nulis buku ini, gitu. Nah, ini bisa diakses, free access, dan ini terbatas. Nah, untuk yang di Wiley ini, dokumen-dokumen yang bisa diakses itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang seperti ini tuh free access, artinya dia tuh memang dari pihak nya itu menggratiskan gitu untuk akses terhadap dokumen ini. Nah, untuk yang open access ini itu yang memang dia lisensinya secara terbuka gitu. Jadi memang open access gitu. Biasanya artikelnya sih. Biasanya artikel-artikel open access tuh kalau misal terindeks database seperti ini, seperti Wiley, seperti Scopus itu nanti juga bakal open access, tetap open access gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu full access. Nah, kalau yang full access ini, kalau kebetulan yang di hasil pencarian ini nggak ada ya teman-teman. Itu yang sudah dilanggan oleh Universitas Esa Unggul gitu. Jadi kita semacam beli gitu aksesnya gitu. Itu biasanya full access. Misal kita coba ini research artikel ya, e-learning based education resilience in Indonesia gitu. Misal kita coba ini juga di penulis Indonesia gitu. Nah, ini artikelnya open access dari Jurnal Education Research International. Kemudian, nah ini jurnalnya juga bisa dibaca langsung ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau download juga bisa langsung diklik PDF. Nah, ini akan diarahkan seperti ini dalam format jurnalnya, terus diunduh. Nah, sudah dalam format unduh seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa memfilter di bagian kiri sini. Gitu. Misal teman-teman cuma mau nyari yang jurnal aja gitu. Bisa diklik, nah nanti akan otomatis terfilter, hasilnya juga akan research artikel atau jurnal aja atau artikel aja gitu. Kemudian date-nya ini. Nah, dan kalau misal pengen yang bisa diakses semua gitu, klik open access konten ini diklik gitu. Karena nanti otomatis yang keluar yang bisa kita akses saja atau open access. Hasilnya cuma ada 2 gitu. Itu ini kurang lebihnya untuk akses Wiley online library teman-teman. Oke. Untuk resource selanjutnya adalah dari saya hukum online ya teman-teman. Udah kasih data ini. Nah, website perpustakaan, kemudian klik koleksi, kemudian pilih yang hukum online. Nah, ini. Nah, kalau misal seperti ini kan kita belum bisa mengakses ya teman-teman. Itu kita perlu klik masuk gitu. Mengakses menggunakan jaringan Esa Unggul. Jadi emang kadang bisa otomatis masuk, kadang bisa harus kita klik masuk terlebih dahulu ya untuk akses hukum online ini. Gitu. Misal masuk otomatis sekarang itu. Nah, nanti teman-teman akan tampilannya seperti ini. Sebenarnya ini kan dashboardnya ya teman-teman. Nah, untuk tuh yang websitenya seperti ini. Tadi tuh yang dashboardnya. Kalau websitenya seperti ini. Jadi pro.hukumonline.com. Kemudian di bagian atas ini ada akun. Ya, akun yang itu tadi kita masuk ke dashboard. Nah, ini dashboardnya. Nah, kita bisa nyari banyak hal ya di sini, terutama yang anak hukum bisa manfaatin hukum online ini ya. Gitu.
lalu apa aja gitu yang ada di hukum online gitu. Ini total kita bisa nyari analisis, kemudian peraturan, perundang-undangan, terutama kemudian ada putusan juga baik itu dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Itu kemudian ada legal intelligence, kemudian ada berita juga terkait hukum, klinik dan event-event terkait hukum. Kemudian ada juga jurnal teman-teman di sini juga. Ini ada jurnal juga, tapi memang sangat terbatas ya. Di total ada 10.000 artikel, 137 jurnal dan kalau saya lihat tidak juga gitu untuk jurnal. Tapi ya mungkin teman-teman apa ya kalau misalnya masih bisa dipakai buat referensi gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting artikelnya tuh relevan gitu dengan kebutuhan informasi teman-teman. Misal kita nyari hmm, undang-undang soal tindak pidana korupsi gitu ya. Karena baru baru menyeruak juga nih kasus korupsi di mana-mana. Tanya mau nyari undang-undang tindak pidana korupsi, nah ini langsung muncul. Oke. Nah ini juga bisa di ada keterangannya teman-teman. Undang-undang ini telah diubah dan dicabut sebagian. Kemudian ini telah dicabut sebagian. Jadi ada update-nya gitu. Gitu. Hmm. Misal ini. Nah, ini untuk file undang-undangnya bisa dibaca secara mandiri di sini di websitenya langsung hukum online dan atau juga bisa di-download teman-teman. Tuh. Dan ini ditetapkan dari 2000 tanggal ini sampai cukup lengkap ya teman-teman untuk kata apa untuk informasinya gitu yang ada di hukum online ini terutama untuk ya anak hukum, mahasiswa hukum atau mungkin dari mahasiswa yang lain gitu misalnya kesehatan gitu tapi mau nyari produk-produk hukum atau terkait dengan hukum gitu itu bisa manfaatkan eh, platform atau e-resources hukum online ini. Oke dari saya cukup eh, teman-teman saya kembalikan lagi ke Kak Rio untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Cahyo. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal Khairuddin. Untuk waktu dan layar saya persilakan dan saya tambahkan lagi untuk pertanyaan seputar materi atau nanti ada pertanyaan tambahan lainnya bisa di chat, bisa ditaruh dulu di chat atau mungkin disimpan karena untuk sesi tanya jawab nanti akan segera dilakukan setelah kedua materi telah disampaikan. Terima kasih. Silahkan Mas Rizal. Baik, terima kasih Mas Cahyo dan Mas Rio. Teman-teman, saya izin share screen ya. Apakah sudah muncul, Mas Rio? Sudah muncul, Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat siang, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, sebelumnya saya Rizal Khairuddin Muslim, pustakawan di Perpustakaan Profesor Dr. Kamal Mutik, Universitas Esa Unggul, Kampus Bekasi. Hari ini mungkin saya akan sedikit menambahkan ya beberapa penjelasan terkait dari e-resources yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Dr. Kamal Mutik. Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Cahyo tadi, semua e-resources itu sudah kami cantumkan di website kami di library.sa0.ac.id. Nah, teman-teman nanti bisa mengakses pilih yang koleksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mungkin progres dulu ya teman-teman. Oke, ya sekali lagi terima Untuk mencari buku di perpustakaan. Kita pilih yang koleksi, kemudian database-nya yang perpustakaan. Ini tampilan awal dari OPEC kita. OPEC itu adalah artinya open
public access katalog ya. Jadi katalog buku yang ada di perpustakaan Protokol Melanotik. Nah, untuk masuknya teman-teman masuk menggunakan NIM dan kata sandinya pun diisi dengan NIM lagi. Berbeda dengan Siakat. Kalau Siakat kan ada password tersendiri ya, khusus karena ini belum terintegrasi dengan Siakat, jadi ini berbeda. Ini kita masukkan lagi NIM-nya. Kita login. Jika berhasil login ada namanya ya di kanan. Nah, di dalam OPEC ini ada beberapa fitur ya. Kita bisa langsung carikan judul, pengarang atau penerbit dari buku yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari metode penelitian. Ada banyak ya, ada 300 hasil untuk dua metode penelitian. Nanti dipilih misalkan kita buku ini yang kita ingin cari. Nah, nomor panggilnya kita perhatikan karena nomor panggil ini ada di bukunya teman-teman, ada di punggung buku yang berlabel orange. Nanti misalkan sudah kita hafalkan ini, kemudian kita cari kerak, kita lihat nomor panggilnya begitu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, ada lokasi bukunya. Jadi misalkan buku ini, oh ini kita butuhkan, nah, tapi kita cari dulu lokasinya di mana. Oh, hanya di Kebonjeruk. Berarti mahasiswa kampus Bekasi dan kampus Tangerang mungkin akan harus ke Kebonjeruk nih untuk mendapatkan buku ini gitu. Dan klasifikasinya itu sirkulasi, statusnya ada, berarti bisa dipinjam, bisa dibaca juga. Selain itu, misalkan teman-teman ingin apa ya, membooking buku ini, kita bisa ada fiturnya. Kita pilih yang rekom ini, ada nomor unit ini ya teman-teman, kita klik, kemudian kita scroll, nah, kita tambahkan ke kanan. Nanti pustakawan atau staf pustakawan nanti akan misalkan buku ini di meja sirkulasi, kemudian ketika teman-teman datang, teman-teman menginformasikan bahwa teman-teman sudah membooking buku judul ini. Nah, langsung nanti akan dicarikan atau langsung diberikan oleh pustakawan. Nah, gitu ya. Soalnya fitur selanjutnya itu adalah pengusulan pustaka. Misalkan, oh ternyata buku yang kita cari ini nggak ada ya di perpustakaan. Nah, kita bisa mengusulkan buku itu untuk dibeli oleh perpustakaan. Nah, caranya itu dengan pengusahaan pustaka, teman-teman pilih yang pustaka yang biasa, dan teman-teman masukkan judulnya, terus masukkan paling penting ya judul, pengarang, jika ada 3 dituliskan, kemudian ada penerbit. Kalau bisa sih semuanya diisi, tapi kalau misalkan memang ada keterbatasan itunya, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit gitu. Kalau saya di sini juga ada, dituliskan edisinya, edisi berapa. Dan disimpan. Nah, nanti setelah disimpan ada informasi nih, buku ini masih menunggu kah atau sudah diverifikasi oleh perpustakaan. Nah, setelah diverifikasi apakah sudah dibuatkan PO, nah, atau sudah direalisasikan oleh perpustakaan atau sudah dibelikan. Nah, teman-teman bisa mengecek di riwayat pengusahaan pustaka ini apakah buku itu sudah ada di perpustakaan atau masih dalam proses. Untuk di OPEC ini cukup ya. Nah, OPEC ini juga teman-teman saya ingatkan lagi, ini hanya buku fisik. Jadi bukan e-book. Buku fisik yang ada di perpustakaan. Itu mencakup 3 perpustakaan, Kampus Jakarta, Kampus Bekasi, Kampus Tangerang. Nah, untuk e-book, teman-teman kita juga ada berlangganan ya. Kita ada di Taylor Francis. Taylor Francis. Taylor Francis ini sebuah portal atau universitas yang menyediakan buku elektronik dengan subjek yang bisa digunakan untuk penelitian.
Nah, sayangnya jalur presisi ini hanya bisa diakses di dalam kampus dengan connect WiFi atau LAN internet dari Esa Unggul. Nah, tandanya ada seperti ini ya teman-teman. Ada akses provide by Universitas Esa Unggul. Nah, teman-teman bisa langsung dicari, ya, ada keywordnya atau pengarangnya, judulnya, dan ISBN-nya. Atau bisa dipilih berdasarkan subjek. Subjeknya ada di sini, disesuaikan. Misalkan kita akan pilih tentang ekonomik ya. Ekonomik ini ada 27.000. Nah, sebelum kita pilih, kita klik dulu nih di filter sebelah kiri, content I have access to. Pilih. Nah, langsung terfilter menjadi 905. Karena LPS ini juga ada beberapa yang perlu berbayar. Nah, yang saat ini sudah dilanggan oleh Saunggul itu ada sekitar 600-an buku yang sudah dilanggan oleh Saunggul. Nah, tandanya siapa sih yang sudah dilanggan oleh Saunggul? Ini teman-teman, ada di sebelah kanan ini. Nah, yang ini itu berarti yang sudah dilanggan oleh Saunggul. Sedangkan untuk logo yang seperti gembok ini itu tandanya open access. Jadi mau teman-teman misalkan mau akses di luar kampus tidak connect wifi, nah ini bisa diakses, tetap bisa diakses gitu. Jadi, membedakannya seperti itu ya teman-teman. Ada yang ini, ada yang ini, logo ini, dua logo ini. Nah, misalkan kita akan membaca buku ini, kita klik, kemudian kita bisa download PDF atau EPUB, atau kita bisa baca online. Atau juga kita bisa baca. Nah, ini untuk tampilan jika kita membaca. Itu kita bisa artinya, kita bisa memberikan notes. Oh, harus pintar. Itu untuk download. Kita juga bisa download capture ya. Tapi untuk fitur ini sayangnya tidak ada fitur password. Jadi teman-teman harus mengubah atau men-set sendiri ke bahasa Indonesia mungkin kayak gitu. Bisa juga jangan bisa apa? Bisa citasi. Tapi hanya satu citasi aja teman-teman. Itu untuk ini untuk database ebook. Kita ada satu lagi sebenarnya, ada iLibrary WU namanya. Ini bisa di-download di Play Store bagi teman-teman yang menggunakan device Android. Resepnya itu iLibrary WU. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilannya. Itu bisa diinstal, misalkan bisa diinstal di smartphone yang Android. Untuk yang non Android seperti iPhone hanya bisa diakses di websitenya menggunakan search engine seperti Google Chrome atau Safari. Nah, untuk webnya itu ada web garis library wu.moko.co.id, dipilih. Untuk masuknya teman-teman nanti dengan email student, ini sama, tinggal dipilih saja. Kemudian mungkin pilih yang email Esa Unggul atau email student. Ini tampilan jika kita sudah login ke iLibrary WI ya. Bisa langsung kita cari buku apa, kan kita cari buku manajemen. Nanti akan muncul banyak ya manajemen. Kita pilih. Nah, sistemnya di iLibrary ini seperti kita meminjam buku di
offline ya, bentuk buku atau buku tercetak di perpustakaan. Nah, itu sebenarnya sama, kita pinjam juga teman-teman. Jadi kita klik pinjam, pinjam. Nah, jika sudah terpinjam, ini caranya. Kita klik baca. Ini kayaknya ada gangguan ya teman-teman untuk dari Airbnb ini. Tapi mungkin secara garis besar seperti ini ya teman-teman. Bisa dipinjam juga. Nah, tapi buku-buku yang ada di library ini buku-buku yang tidak ada di perpustakaan secara fisik begitu. Ini berbeda. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rio untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rijal. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ada kegiatan sesi tanya jawab. Saya Ini ya, Mas. persilahkan untuk teman-teman peserta kelas literasi jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk pertanyaan yang Kakak Tita Rosita mungkin Mas Cahyo bisa bantu jawab ya. Karena seperti tanya kalau untuk proses jurnal dipublish itu kira-kira berapa lama ya Kak? Iya, oke baik. Bapak? Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Kakak Tita Rosita ya. Jadi untuk proses publish jurnal itu sendiri tergantung penerbit jurnalnya teman-teman. Ada yang 6 bulan gitu, ada yang 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya saja. Saya izin share screen biar lebih biar lebih kredibel gitu ya. Karena hari ini kita juga bahas kredibilitas kan informasi gitu. Saya izin share profil saya ya teman-teman. Oke, profil Google Scholar saya. Dari pengalaman saya masih sedikit ini gitu, saya publish jurnal di Sinta 2 dan Sinta 4, itu prosesnya kurang lebih cukup lama teman-teman. Ini artikel ini publish di jurnal dari perpustakaan UGM, itu prosesnya butuh kurang lebih 1,5 tahun gitu untuk publish. Jadi mulai dari reviewer awal, kemudian dari reviewer 1 ke reviewer 2, kemudian kita revisi lagi gitu. Dan biasanya memang ada standarnya sendiri. Misal contohnya ini Sinta 2 kan. Ini Sinta 2 akreditasinya. Jadi minimal untuk revisinya tuh minimal 6 kali teman-teman. Proses revisinya. Kalau belum sampai 6 kali ya misal kita misal kita ngerasa udah bagus gitu, dari reviewer tuh pasti akan nyari-nyari gitu kesalahan dalam tulisan kita, dan itu sangatlah wajar karena memang dari proses menulis seperti itu gitu. Bentar. Sebentar ya Kak. Maaf. Oke, jadi karena mohon maaf ya ada pemustaka yang masuk gitu. Nah, prosesnya seperti itu. Kemudian ini pengalaman pertama saya gitu di tahun 3. Ini kebetulan skripsi saya teman-teman. Jadi sudah jadi skripsi, terus saya diminta oleh dosen pembimbing saya Bu Lydia ini untuk submit di jurnal Sinta 2 gitu. Kemudian selanjutnya di penelitian saya berikutnya ini submit di tahun 2024 kemarin atau 2025 ini sebenarnya publishnya. Tapi di data Google Scholar-nya 2024 ini publish di jurnalnya milik Perpusnas Media Pustakawan. Sendiri kurang lebih 6 bulan. Saya submit saya ingat saya bulan September, terus publish di bulan Januari tahun 2025 gitu. Nah, itu juga butuh revisian, saya ingat saya 3 kali gitu. Dan proses revisian ini akan selalu terjadi ya teman-teman, dimanapun teman-teman submit gitu jurnal, terutama jurnal-jurnal yang emang terakreditasi dengan baik seperti Sinta, kemudian Scopus, Q1, Q2 gitu.
gitu. Dan menurut saya kalau misal akreditasinya internasional, kemungkinan besar ya reviewernya akan lebih banyak dan otomatis revisinya juga lebih banyak begitu. Itu kalau dari saya itu Karyo. Oke. Baik, terima kasih. Terus untuk kira-kira kan Kakak Tita Rosita nanya nih, untuk biaya untuk Scopus berapa ya kira-kira? Nah, untuk biayanya kalau ini dari sharing teman-teman saya yang jadi dosen ya gitu. Untuk Q1 itu ada yang sampai 30 juta. Dan ini real ya teman-teman. Maksudnya bukan omong doang, 30 juta gitu. Dan itu hingga terbit ya, hingga terbit gitu. Tapi apa? Ada juga yang gratis kayak yang tadi saya sebutkan juga. Bentar saya izin share screen lagi. Eh, yang cek jurnal tadi. Nah, ada juga yang gratis ya teman-teman di cek jurnal ini. Nah, ini kayak jurnal AdMed dan DMPK ini gratis publikasinya. Gitu. Tapi ini memang dari penerbit fisik ya, kimia fisik, farmakologi gitu. Nah, mungkin teman-teman farmasi mungkin gitu. Nah, ini gratis gitu publikasinya. Ini juga Advanced Industrial and Engineering gitu. Tapi memang tidak banyak biasanya. Kebanyakan tetap dia bayar gitu. 10 sampai ya kurang lebih 10 sampai 20 atau bahkan 30 juga ada teman saya kemarin sempat diminta itu. Tapi kebetulan dia memang mau submit jurnal Q1 karena untuk pendidikan doktoralnya. Itu. Jadi ya wajar kalau misal Q1 segitu gitu. Sudah Karyo? Halo? Ya, udah Mas Sudah? Rio, udah. Oke, Ya, oke. itu ada pertanyaan lagi? Oh, ada dari Kak Noah. Izin bertanya Kak, benefit kita publish itu apa ya? Oke. Nah, terkait dengan benefit, nah ini sebenarnya akan sangat relate kalau teman-teman itu punya cita-cita jadi peneliti atau dosen gitu. Peneliti atau dosen, itu akan sangat relate karena keduanya ini sangat dibutuhkan. Kredibilitas, kualitas dosen tuh dinilai atau peneliti atau dosen tuh dinilai dari penelitian-penelitiannya sebelumnya gitu. Dan caranya ngecek gimana? Salah satunya itu tadi di profil Google Scholar. Eh, gitu. Eh, saya masih share screen ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman makin tinggi H-indeksnya ini makin berkualitas juga gitu. Apa eh, produktivitas jurnalnya atau penelitian gitu. Misal saya tahu ada satu penulis dari luar yang dia cukup produktif ya menulis tentang AI gitu, namanya Bredilan. Oh, bentar, ini. Nah, lihat teman-teman. Tadi saya apa H-indeksnya berapa? 2 ya atau 1 ya? Kecil sekali. Tapi dia lihat ini dari University of Texas gitu, North Texas. Dia H-indeksnya 35. Dari 2021 telah ada 9 ribuan artikel atau yang mengutip artikel-artikelnya gitu. Jadi luar biasa produktif gitu. Bahkan ini kayak artikel ini chatting about ChatGPT ini dikutip 2000 kali teman-teman. Nah, ini kan secara gak langsung meningkatkan kredibilitas orang Mr. Bredilan ini ya gitu. Dan ini akan berpengaruh ke karir teman-teman sebagai peneliti. Entah itu dalam konteks misal nih mau ngajuin semacam proposal riset gitu, atau kalau buat dosen itu ngaruh ke jabatan fungsional gitu. Biasanya setahu saya kalau di tiap semester atau tiap tahun itu dosen diwajibkan untuk melakukan beberapa penelitian. Kalau nggak salah minimal 1 deh. Tapi balik lagi tergantung kampusnya. Tiap kampus beda-beda. Untuk di Unggul sendiri saya kurang begitu tahu itu, tapi kalau dari cerita teman-teman saya yang notabene dosen itu seperti itu. Gitu. Oke, sudah Kak, sudah Mas Rio, boleh Ya, dilanjutkan? boleh. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan e-resources atau mungkin di luar dari e-resources misalkan tentang penelitian atau yang lain-lain itu juga dipersilakan. Bisa. Ya. Dan Boleh banget. barangkali masih ada yang belum mengerti Mm-mm. akses
database dari perpustakaan boleh. Mm-mm. Atau ada kendala dalam mencoba, Mm-mm. silakan. Iya. Silakan dimanfaatkan waktunya teman-teman. Kita masih ada waktu sampai kurang lebih jam 1 ya gitu. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu. Karena Iya. kelas literasi ini hanya diselenggarakan sebulan sekali gitu. Dan kan kebutuhan informasi teman-teman bisa jadi tiap hari atau tiap minggu kan ada tugas. Kemudian Iya. ada mungkin apa kalau yang skripsi mungkin nyari apa jurnal atau buku untuk referensi skripsinya gitu. Untuk revisian juga gitu. Betul, betul. Hmm. Ya, Silakan bisa raise hand atau Nah ini dari Kak Aulia, Mas Dewi. Mas, tadi saya mau masuk di akun perpus, tapi pas saya mau login malah nama pengguna dan kata sandi salah. Tapi tadi pas Mas jelasin cuma masukin NIM aja untuk kedua-duanya. Iya, mungkin bisa dikirimkan untuk NIM-nya, Kak. NIM. Nanti biar Ya. bisa kita cek. Ya. Terus selanjutnya, apakah kita yang S1 diwajibkan untuk buat terbitan skripsi dipublikasikan? Apakah kita yang S1 diwajibkan buat terbitkan skripsi dipublikasikan? Oke, oke. Saya izin jawab ya, yuk. Iya, Oke. silakan. Oh ya, oke. Nah ini mungkin maksudnya apa skripsinya yang dipublikasi atau dijadiin jurnal Kak? Karena skripsi yang ketika Kakak berhasil menyelesaikan skripsinya itu otomatis terpublikasi, tapi memang nggak terpublikasi umum. Itu masuknya grade literatur. Jadi cuma apa untuk kalangan kampus saja. Misal Kakak mahasiswa Universitas Unggul ya, berarti skripsi itu hanya diperuntukkan untuk Civitas Akademika Universitas Unggul, tidak bisa diakses secara luas, secara umum gitu. Makanya di repository itu untuk mengakses secara full text itu butuh kita bikin akun terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misal apa untuk terbitin jurnal itu balik lagi tergantung prodi ya, kebijakan prodi atau fakultas mungkin. Kayak saya lihat beberapa apa mahasiswa hukum itu untuk tesis atau skripsinya itu kalau saya lihat di form apa form pengumpulan tugas akhir itu mereka formatnya sudah jurnal gitu. Nah, kemungkinan besar syarat syarat apa syarat kelulusannya mereka bukan dalam bentuk skripsi lagi, tapi udah dalam bentuk jurnal gitu. Nah, kalau itu balik lagi ke apa kebijakan masing-masing prodi atau fakultas ya, Kak Ayumi gitu. Oke, sudah Kak Rio. Baik, apakah sudah terjawab untuk Kak Yumi? untuk Kak Aulia boleh diinfokan. Ya, dan untuk Kak Aulia boleh Oh, sudah. diinfokan untuk NIM-nya? Ya, sudah terjawab untuk tadi pertanyaan Kak Ayumi. Terima kasih. Untuk Kak Adela juga boleh. NIM-nya berapa, Kak? Barangkali memang belum aktif di keanggotaan. Ya, Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang di permasalahan pada saat nanti mau masuk ke akun perpus atau mungkin repositori, mungkin setelah acara ini atau mungkin sekarang kita bisa bantu untuk masuk ya kalau ada kendala. atau mungkin yang sekarang lagi ada di rumah mungkin atau nggak lagi kuliah, mungkin ketika ke kampus bisa langsung ke perpustakaan gitu. Kami para pustakawan akan membantu gitu dengan suka hati. Itu yang penting teman-teman mau menyampaikan apa yang dibutuhkan, kebutuhan informasinya, terus mengkomunikasikannya kepada kami. Mungkin kalau untuk pertanyaan boleh dari apa ngecek aja dulu Kak mungkin ya. Ya boleh, Boleh boleh Mas Rio. kakak Hmm, Cahyo boleh pilih salah satu dari partisipan jika Oke. dipertanyakan kira-kira ada permasalahan atau mungkin sudah mengerti dari materi yang sudah disampaikan. Oke, Dipersilahkan. ya. Ya,
Saya pengen nanya ke Kak Bunga, Kak. Kak Rio. Ya, Kak Bunga Marsyanda. boleh dipersilakan Kak Bunga dinyalakan voice-nya Iya, atau iya. kameranya jika tidak bisa. Atau kalau misal kurang berkenan ya di chat mungkin, direspon Ya, di chat. Kak Bunga, apakah hadir di sesi Zoom kita pada siang hari ini? halo Kak Bunga. Kak Bunga Marsyanda. Sebentar Mas, Halo, ayo Kak saya lihat Bunga. dulu. Ya, Kak Bunga Marsyanda. Marsyanda. Mana ya Kak Bunga? Oke, karena Kak Bunganya mungkin sedang ada Ya, urusan ke sibuk. toilet, sibuk, Ah, bisa dicari lagi Mas yang lain, oke. dipersilakan. Wah, ini ada nama yang menarik dan luar biasa, Mas Rio dan Mas Ya. Rizal. Ada Mario Ya, Teguh. Mario Oh, Teguh. siap. Mario Teguh, oke, boleh boleh. boleh Yo, open mic atau open kamera atau ya di chat Kak Mario Teguh 2025 080 01042 Ya, yang silakan luar Kak biasa Mario. sekali. Mario, Kak Mario. legenda motivator ya. Iya, nah, luar biasa di kesempatan siang hari ini ada peserta dari motivator atau mungkin bisa memberikan motivasi ya kepada kita-kita. Gimana Kak Mario? Oke, karena game kita. Bisa Kak. Oke. Oke, Kak. Sepertinya tidak ada respon, Kak Rio. Mungkin sedang ada ini Iya, tag iya, video. ya. Oke, Oh. bisa dicari lagi untuk Oke. peserta lainnya yang aktif. Ya boleh Berarti ini. sudah 2 ya, yang Ya, sedang ada sudah 2 urusan ya. bisa dicari Heeh. lagi. Ya, boleh mungkin yang saya tahu ya, dia ada di perpustakaan. Ini orangnya lagi ada di perpustakaan dan mungkin melakukan mengikuti Zoom meeting ini dan ada memang namanya di sini Kak Rafli Adi Saputra. Boleh open open mic Kak atau open kamera mungkin? Oh, sebentar Mas Ayo, ini Oh ada ya, yang oke. mau Ada yang bertanya bertanya ya? terlebih dahulu Oke, ya. alhamdulillah. Kak, maaf Oke. yang login ke Tyler dan Francis tadi itu bisa login pakai email Sgul ya, Kak? Boleh dijelaskan ulang tidak ya, Kak? Ya, Oh, ada dipersilakan. bertanya. Siap. Ya, Untuk Taylor Francis, saya searching itu aja ya. Tadi Kak siapa? Lupa. Kak Lara Sentia. Untuk Taylor Francis, Kak Lara hanya bisa diakses di kampus dengan connect ke WiFi atau jaringan internet di Esa Unggul begitu. Jadi dari Taylor Francis tidak menyediakan akun seperti Profes atau juga tidak terintegrasi dengan akun email kita begitu. Jadi untuk mengakses dari Taylor Francis ini hanya bisa di kampus. Tandanya itu ada logo ini, ada logo Esa Unggul dan ada tulisan access provide by Universitas Esa Unggul begitu. Nah, tapi televisi ini juga ada apa ya? Ada yang free aksesnya sih sebenarnya. Tapi kalau memang ingin yang lebih dapat apa ya? Dapat buku yang lebih banyak lagi ya harus ke kampus terus eh, device-nya HP atau laptopnya terkonek dengan WiFi Esa Unggul begitu. Jadi ya jadi televisi ini tidak menyediakan akun atau tidak terintegrasi dengan email kampus kita ya, Kak. Kak Lara begitu. gimana Kak Lara? Apa sudah terjawab eh pertanyaannya? Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi nih Mas. Iya, Ada Kak pertanyaan Rafli. dari Kak Rafli. Kak, aku ingin bertanya, saat ini saya semester 2, namun saya sudah kepikiran perihal beberapa materi yang tadi disampaikan. Apakah semua mahasiswa Esa Unggul wajib melakukan registrasi akun perpustakaan Esa Unggul?
Bila wajib, kira-kira berapa lama proses untuk aktivasi akun? Mungkin untuk yang registrasi akun perpustakaan dari Elip itu sudah otomatis ya Kak, kecuali kalau misalnya masih belum diaktifasi. Mungkin untuk yang ditanyakan kakaknya ini adalah yang repositori. Mungkin salah satu dari kakak Rijal atau Cahyo bisa menjawab. Oke, untuk repository itu sebenarnya kita gimana ya? Eh, bukan wajib dan tidak wajib sebenarnya. Tapi kita merasa sayang sekali bila mana beberapa e-resources atau database yang sudah kita langgan, kita apa? Kita anggarkan untuk aktivitas akademika tidak digunakan dengan maksimal oleh mahasiswa khususnya karena yang paling ini sebenarnya dari semua database ini itu sangat berguna khususnya untuk mahasiswa dalam pencarian informasi. Nah, misalkan dari semester 2 saya sarankan untuk membuat atau daftar semua database yang ada begitu. Karena pasti akan sangat berguna di perkuliahan teman-teman mulai semester 1, 2, 3 dan sampai ke jenjang yang akhir gitu ya. Untuk proses registrasinya itu sangat cepat, Kak. Siapa ya tadi? Kak Rafli. Rafli ya, Kak Kak Rafli. Rafli. Ya, cepat. Tidak memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari gitu. Baik lagi harus kooperatif. Misalkan datang aja ke perpustakaan, ngobrol dengan pustakawan di kampusnya masing-masing. Nanti pasti akan kita bantu untuk login dan cara mengaksesnya. Gitu. Oke, mungkin begitu. Apakah cukup, Kak Rafli? Terima kasih Kak Rijal. Bagaimana Kak Rafli? Apakah sudah cukup jawaban yang sudah? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, bisa lanjut lagi untuk Kak Cahyo. Silahkan dipilih kembali. Gak apa-apa. Oke, dipilih. Kak Rafli udah nanya ya, jadi nggak Iya, balik ditanya. Oke, gak balik ya, ditanya. oke. Mari kita cari. Ya, Boleh nih Kak Sabita Naurah Arikah. boleh. Sabita boleh open mic atau mungkin di kolom chat merespon. Ya. Tidak perlu bertanya, yang Iya, penting sudah tahu apakah kakak ada kendala atau sudah mengerti dari materi yang sudah disampaikan tadi. iya. Kita, apakah Kita, sudah mengerti materi yang tadi disampaikan oleh kedua materi tersebut atau mungkin ada kendala? iya. Kalau ada pertanyaan mungkin, rasa ada yang kurang dari materinya. Kak, ini materinya kurang ini Kak, gini-gini. Ya nggak apa-apa. Kita terbuka ya, sangat terbuka dengan masukan-masukan teman-teman. Gitu. Untuk link absensi belum ya? Link absensi Teguh nanti. bertanya. Acaranya Iya. masih Ini Kak Maria Teguh bertanya, Kak Cahyo. Oke, baik. Oh Maria iya. Teguh di mana? Oh ya. Tanya link absensi ternyata. Saya pikir tanya. Ya, nanti untuk link absensi diberikan di akhir acara, di akhir kegiatan, teman. Jadi masih belum selesai. Iya. Bagaimana Kak Sabita? Kak Sabita Naura ya tadi Mas Yayo. Iya, Sabita. Atau Kak Mario Teguh mungkin kalau mau nanya-nanya. Ada anaknya juga di sini Kak. Ini Oke. serius Kak Aryo Kiswinar Teguh anak kayak Mario Teguh atau gimana? Oh, ini ada pertanyaan Kak Iya. Aryo dari Kak Elma. Iya, kakak izin bertanya, katanya kalau bingung untuk daftar akun perpus, apakah bisa bawa HP atau laptop langsung ke kakak yang di perpustakaan? Bisa kakak, silahkan datang ke perpustakaan, nanti kita bisa bantu. Kalau misalkan ada kendala. Walaupun nggak bawa HP, laptop, ada komputer kita Iya, sendiri. ada Iya, komputer betul. juga di perpus. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Kak Elma. Pokoknya kita akan bantu Iya, yang penting jangan semua. jangan
borongan ya teman-teman. Kayak misal satu kelas nih tiba-tiba datang, wah daftarin saya Scopus semua gitu. Nah itu tentu antriannya cukup lama gitu. Jadi harus bersabar juga. Mungkin bisa diwakilkan kalau begitu satu orang, nanti Betul. seorang lagi menjelaskan ke teman-teman. Oke, sama sepertinya Kak Sabita Naura ini sedang ada urusan lagi ya. Ya. Oke, Ini sudah mengerti semua. Mas sudah Rio, mengerti semua Mas Rio. juga ya. Kita berharap Ya. seperti itu. Amin. Ya, amin. Semoga Ya. bermanfaat materi yang kami sampaikan pada siang hari ini ya teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman, saya akan lanjutkan lagi kegiatan selanjutnya yaitu game. Jadi nanti di sini game berhadiah ya. Kalau teman-teman dapat nilainya bagus, bisa langsung dapat hadiah ya. Jadi diharapkan teman-teman juga mengisi username-nya atau nanti nama yang akan digunakan adalah nama yang sesuai nanti dengan yang akan. Sebentar saya akan tampilkan untuk link game-nya terlebih dahulu. Itu ya, linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Untuk barcode-nya juga saya akan tampilkan. Sebentar ya. Charin Badilla Rasad, Rihanna Putri Larasati, Rima Haji Saputri, Rafli Hadi.